Idol K-pop tidak pernah terlepas dari skandal dan kontroversi, termasuk member NCT Lee Taeyong. Tidak lama setelah nama Taeyong diumumkan sebagai member SM Rookies, Taeyong kemudian mendapatkan tuduhan di komunitas online bahwa dia melakukan beberapa kali scamming pada website Junggo Nara. Salah satu orang yang mengaku sebagai korban membuat sebuah postingan pada Daum Cafe bahwa HS Sarang 98 adalah scam artis. Semua deskripsi yang ditulis adalah palsu dan kondisi Gundam sangat salah. Dia juga menyatakan tidak ada bagian yang hilang, tapi ketika aku membukanya ada beberapa bagian yang hilang. Jadi aku memberitahunya untuk menukar dengan model Double Five. Tapi ternyata yang diberikan model Exia. Dia mencoba meyakinkan aku bahwa itu model Double Five, padahal bukan. Dia juga menyuruhku untuk datang ke Sindepang untuk mengambil bagian yang kurang, padahal yang salah adalah dirinya. Tentunya aku melaporkannya. Jangan beli apapun dari orang ini. Pembuat postingan juga menyertakan screenshot chat antara dirinya dengan HS Sarang 98 yang diduga adalah Lee Taeyong. Isi chat tersebut penuh dengan kata makian dari HS Sarang 98 karena protes yang dilayangkan oleh pembuat postingan. 1 bulan setelahnya, sebuah akun yang bernama Tops yang menyertakan nama aslinya Lee Taeyong juga dilaporkan sering mengganggu postingan orang lain melalui komentar, sehingga membuat orang lain menjadi terganggu untuk bertransaksi. Diketahui 2 bulan sebelumnya bahwa user Tops pernah dilaporkan sebagai scammer karena dituduh mengambil barang yang disepakati saat bertransaksi tanpa mentransfer uangnya. Tops dan HS Sarang 98 diduga adalah orang yang sama, yaitu Lee Taeyong, karena nomor telepon yang keduanya sertakan adalah nomor yang sama. Selain itu, sebuah postingan menunjukkan bahwa ada komentar atas nama Lee Taeyong yang menghina penampilan dari foto beberapa siswa Jepang. Postingan yang ada tersebut membuat nama Lee Taeyong sangat ramai diperbincangkan oleh Kinets karena perilakunya yang sangat buruk. Mereka mengecam tindakan yang pernah dilakukan oleh Lee Taeyong semasa SMP. Pada 10 Desember, SM kemudian membuat sebuah postingan permintaan maaf atas nama Lee Taeyong. SM menyatakan Taeyong sedang merefleksikan dirinya dengan dalam atas perilaku yang salah semasa SMP. Dia sudah mengekspresikan kesalahannya dan meminta maaf dengan tulus kepada siapa saja yang terdampak oleh perilakunya. Tidak hanya Taeyong, kami selaku perusahaan juga akan berusaha keras untuk membuatnya tumbuh dan berkembang menjadi artis dengan bakat dan karakter yang lebih baik. Tidak berhenti di situ. Pada Oktober 2015, Taeyong kembali menjadi topik kontroversi atas komentarnya dalam sebuah foto bersama teman-teman sekelasnya. Ia menuliskan komentar, "Wow, hanya ada 10 orang di sini tapi tampak seperti ada 13 orang." Taeyong dianggap melakukan fat shaming kepada teman sekelasnya. Setelah itu, banyak sekali rumor dan tulisan yang dibuat atas nama Taeyong terkait dirinya melakukan scamming, termasuk yang paling populer adalah mengirim batu bata dan mengirim box kosong, membuat nama Lee Taeyong sekali lagi menjadi kontroversi. Saat itu baik SM maupun Taeyong tidak ada yang berkomentar apapun. Hingga akhirnya pada episode 0 NCT Live pada Juli 2016, Taeyong muncul dengan permintaan maaf dan tangisan penyesalan atas perbuatannya yang tidak menyenangkan di masa lalu. Namun, Kinets merespon negatif permintaan maaf dari Taeyong hingga beberapa waktu. Bahkan, ada beberapa fans yang sengaja melewati Taeyong ketika melakukan jumpa fans pada awal debut NCT 127. Hal ini karena Kinets merasa Taeyong tidak tulus meminta maaf, karena membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk meminta maaf. Jika Taeyong benar tulus, tentunya sejak awal ia akan meminta maaf kepada publik. Tapi, apakah benar Taeyong melakukan scamming? Berikut ini adalah penjelasan situasi yang sebenarnya. Kejadian yang ditulis oleh pembuat postingan pertama adalah benar bahwa Taeyong menjual produk Gundamnya, namun ternyata ada bagian yang hilang atau kurang, sehingga si pembeli marah dan meminta refund. Awalnya Taeyong menyarankan pembeli untuk bertemu dengannya di Sindepang, namun pembeli menolak dan Taeyong akhirnya melakukan refund setelah beberapa prosedur.
Namun ternyata sang pembeli pada 2014 membuat postingan yang menyebut Taeyong adalah seorang scammer di Daum Cafe. Kalau menurut pendapat pribadi kalian, apakah kejadian ini termasuk dalam kategori scamming? Kemudian dalam sebuah forum terbongkar ada tulisan dari seseorang yang mengajak untuk memulai rumor buruk kepada Taeyong. Dari tulisannya terlihat dibuat di April 2016. Sehingga rumor mengenai Taeyong mengirim batu bata dan juga box kosong dalam transaksi yang dilakukannya adalah rumor palsu yang sengaja dibuat untuk memperburuk nama Taeyong. Mengenai screenshot yang tertulis kata makian oleh pembuat postingan pertama, hal itu tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya karena segala hal dapat diedit dan tidak ada yang buka suara mengenai kebenaran dari screenshot chat tersebut. Mengenai Taeyong melakukan fat shaming pada teman sekelasnya akan kita bahas pada bagian 2 secara lebih detail. Rumor spamming ini benar-benar menciderai image Taeyong, bahkan membuatnya dibenci oleh fans. Taeyong mungkin benar telah melakukan kesalahan ketika bertransaksi, namun ia telah mencoba bertanggung jawab dengan menawarkan bertemu untuk memberikan bagian yang kurang dan bahkan telah merefund uang dari pembeli. Tapi sang pembeli yang tidak puas tetap memanggilnya sebagai scammer. Sayangnya, banyak sekali pihak yang ikut campur dengan membuat rumor tambahan untuk memperburuk nama Taeyong. Kalau menurut kalian sebagai pembeli, apakah Taeyong layak disebut sebagai scammer atas tindakannya saat bertransaksi? Tulis pendapat kamu di kolom komentar.